itu buat orang mulia, sesungguhnya Fir'aun jauh lebih mulia. Karena tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada Fir'aun pada masanya melebihi Fir'aun tersebut. Sampai Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saking tingginya jabatan Fir'aun, dia mengatakan, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Gak ada yang bisa menandingi jabatan Fir'aun pada masa itu. Tetapi buktinya, jabatan kekuasaan Fir'aun tidak sedikit pun membuat dia mulia di hadapan Allah. Justru dia hina di hadapan Allah dengan jabatan yang dia punya. Jabatan tidak buat mulia. Kemudian anak, banyak punya anak, banyak punya cucu, banyak punya keturunan, keluarga besar, tidak bikin mulia di hadapan Allah. Kalaulah banyak keturunan, banyak anak bikin mulia di hadapan Allah, demi Allah burung pipit jauh lebih mulia daripada manusia. Manusia paling-paling sekali melahirkan anak 2 orang, lebih-lebih 3 orang. Itu pun banyak yang tidak selamat. Kita lihat burung pipit sekali menetaskan anaknya sampai 10 ekor, 15 ekor. Ya, rombongan burung pipit lewat di atas sawah. Tetapi apakah burung pipit mulia di hadapan Allah dengan turunannya yang banyak? Tidak. Kesimpulannya saudara-saudara, sesuatu yang tidak membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita miliki, maka dia juga tidak akan membuat kita hina di hadapan Allah kalau kita tidak miliki. Harta tidak bikin kita mulia di hadapan Allah. Artinya kalau miskin nggak bikin kita hina di hadapan Allah. Jabatan tidak bikin mulia di hadapan Allah. Artinya kalau kita tidak punya jabatan apa-apa, tidak bikin kita hina di hadapan Allah. Anak keturunan tidak bikin kita mulia di hadapan Allah. Artinya kalau kita tidak punya anak juga tidak bikin kita hina di hadapan Allah. Maka Allah menilai kemuliaan tersebut ada pada hati kita masing-masing. Setiap kita punya hati, satu badan, satu hati, dan setiap hati yang memiliki rasa takut kepada Allah, maka hati tersebut akan membawa dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang mari kita belajar untuk terus berlatih, untuk mengajak hati kita untuk takut kepada Allah. Ketika hati takut kepada Allah, maka hati juga akan mengajak anggota tubuh kita yang lain untuk ikut takut kepada Allah. Kalau hati sudah takut kepada Allah, mata tidak akan memandang maksiat. Mata tidak akan memandang aurat perempuan lain yang bukan mahram dia. Mata tidak akan memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalau hati itu takut kepada Allah. Kalau hati sudah takut kepada Allah, orang tidak akan mau memakan harta yang bukan milik dia. Orang tidak akan mau mengambil hak milik orang lain kalau dia punya hati yang takut kepada Allah. Kalau orang sudah punya hati takut kepada Allah, dia punya tangan, tangan dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sudahlah, kalau hati sudah bersih, aman. Itu kalau kita punya pejabat, pejabat kita hatinya semua takut kepada Allah, nggak ada korupsi di Indonesia ini. Tetapi buktinya apa? Korupsi merajalela. Kenapa? Karena pejabat kita punya hati, tapi hatinya tidak takut kepada Allah. Kalaulah anak muda kita, remaja-remaja kita pada saat ini sudah dididik dari kecil punya hati yang takut sama Allah, tidak ada pergaulan bebas, tidak ada narkoba, tidak ada perzinahan, tidak ada yang hamil di luar nikah. Maka daripada itu, ayo kita ajak keluarga kita, istri kita, anak kita, ayo mulai dari sekarang kita takut kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita sujud tiap hari, kita sebut nama Allah. Allah, kita akan bertemu dengan Allah. Siapa mereka yang akan berjumpa dengan Allah? Yakni mereka ahlul jannah, mereka yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah sehingga kita betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal saleh, untuk memupuk rasa takut kepada Allah taala sehingga kita diselamatkan oleh Allah taala dan diselamatkan dari nerakanya dan selamat masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.